Baik, terima kasih. Speaker aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di workshop atau pelatihan menulis dengan artificial intelligence, khususnya menulis artikel jurnal ilmiah. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kita akan sharing bersama terkait dengan bagaimana menulis ya sebuah artikel jurnal ilmiah ya dengan bantuan artificial intelligence atau AI ya. Jadi dengan bantuan, bukan hanya menulis gitu ya. Baik ya, tadi terima kasih untuk yang sudah memberikan untuk judulnya ya. Di sini mulai dari ada Ahmad Taufik ya tentang pengarus utamaan dari tafsir gender di pondok pesantren di Indonesia. Oh, menarik sekali ya, kualitatif dan tentu saja nanti kaitannya dengan bisa kajian pustaka ataupun juga field research di pondok pesantren. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang kedua ada dari Joni Warmansyah ya, pengaruh pendidikan dan pelatihan diklat ya terhadap kinerja tenaga pendidik di satuan PAUD. Oke, terima kasih ya. Menarik nih. Kemudian dari Siti Pilisia ya, Siti Pilisia ada pengaruh senam menopause terhadap kualitas tidur pada wanita menopause ya. Nanti tinggal kita studinya di mana ya. Berarti ini kalau kita menggunakan kata-kata pengaruh gitu ya, tentu saja itu adalah menggunakan kuantitatif, dan kuantitatifnya kalau ngomongin pengaruh berarti dia adalah sebab akibat ya, ada variabel X dengan variabel Y. Di situ adalah regresi linear berganda. Oke, kemudian Sofia, pengaruh siklus menstruasi terhadap anemia remaja putri SMA. Ini juga sama ya, kalau S1 sarjana itu memang biasanya hanya variabel X dengan variabel Y ya. Oke, kemudian terima kasih juga untuk ini MHD biasanya Muhammad ya, Muhammad Wahyudi MPDI. Wah, luar biasa ya. Ini tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa, kajian di masyarakat multikultural Kota Pematang Siantar. Ya, ini juga ada variabel X-nya adalah pengaruh lingkungan sosial, kemudian Y-nya itu adalah pembentukan akidah mahasiswa. Kemudian ada Rian juga, implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis fikih muamalah di Madrasah Aliyah. Oke ya, nanti kita akan sama-sama. Pertama saya ingin jelaskan dulu AI yang akan saya gunakan. Oke, izin saya share screen. Sepertinya lebih mudah memang ke application di Windows ya. Di aplikasi tuliskan di sini, kalau advance-nya di sini sayangnya PowerPoint as background tidak bisa, sehingga saya pakai yang enter screen saja. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya, karena ini kan kita menggunakan menggunakan Zoom. Oke, baik ya, sudah kelihatan. Pertama tentu saja saya akan buka untuk Google. Saya gunakan Chrome. Kemudian sebenarnya ada banyak dari artificial intelligence yang bisa digunakan. Pertama saya akan buka dulu ChatGPT ya. ChatGPT kekuatannya adalah di narasinya. Dan yang kedua saya menggunakan juga typeset ya .io ya. Ini nanti kekuatannya di literatur
review. Gitu. Ini sudah terbuka. Kemudian satu lagi saya juga menggunakan yang gratisan saja ya, yang gratisan saja lah ya. Yang berikutnya saya menggunakan Perplexity ya, Perplexity ini ya itu untuk nanti analisis dari materinya. Cukup ya. Saya juga bisa menggunakan satu lagi ya, Quillbot-nya khususnya nanti di Quillbot Flow. Oke ya, kalau terlalu cepat nanti mohon boleh disampaikan. Baik, saya sudah buka empat ya, saya sudah buka empat AI. Pertama GPT sangat famous ya. Dua adalah SciSpace.com atau typeset.eo ya. Kayak kemudian city.ai ya, semua AI gitu ya, tapi karena kebiasaan gitu ya. Kayak seperti biasa ini sebenarnya boleh login juga, nggak susah ya. Biasanya kalau masalah gratisan itu biasanya memang kadang suka ada batasannya, tapi batasnya juga kita bisa kali. Itu maksudnya bisa pakai banyak akun, kemudian juga bisa memang kebutuhannya itu kita bisa fokus ya. Oke, yang sudah ready ada ChatGPT, kemudian juga di SciSpace ya, ini typeset.io, IO ya, kemudian juga Perplexity.ai, ini saya pakai akun gratisan semuanya ya. Oke, kemudian juga di Quillbot yang di Complete Writing, ini juga saya pakai yang gratisan juga, bukan ini gratisan sih ya, bukan gratisan, tapi ya memang istilahnya itu apa, yang gratis juga ada, kenapa harus berbayar gitu ya. Kayak di Quillbot, saya akan pilih di View More, and then kemudian saya pilih yang ini, yang Flow ya. Jadi quillbot.com, saya pilih yang Write with AI di Flow. Oke, nah ini udah siap. ChatGPT sudah ready, kemudian AI itu juga sudah ready juga, typesetnya, kemudian juga Perplexity sudah ready, dan Quillbot Flow juga sudah ready. Ya, saya nanti akan sebutkan di sini. Saya akan pilih untuk research paper. Ya, paper nanti kita akan tentukan di sini. Oke ya, baik. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita bicara tentang judul ya tadi yang disebutkan atau yang telah dituliskan di di chat room ya, yang sudah dituliskan di chat room, kita lihat di situ ya bagaimana tulisan-tulisan ya judul-judul dari teman-teman semuanya kelihatan ya. Nah, ini semuanya gitu ya. Nah, hal pertama ketika kita ingin menulis ya artikel jurnal sebenarnya banyak cara. Artinya bisa menggunakan beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan istilahnya itu literatur review. Ini biasa di bab yang kedua. Literatur review itu maksudnya adalah ya topik yang akan kita bahas itu sebenarnya itu sudah berapa orang yang menuliskannya ya. Misalnya saya ambil dari ini ya Siti Pilisia ya. Oke, Siti Pilisia tentang pengaruh senam menopause terhadap kualitas tidur pada wanita menopause ya. Sebenarnya ini kan kalau kita pakai Google Chrome saja itu sudah kelihatan banyak sekali studinya, tapi biasanya dia kita perlu isi misalnya Humata misalnya untuk berdiskusi ya dengan dengan PDF-nya itu. Tapi saya di sini karena saya ingin mengambil contoh, saya akan gunakan di typeset SciSpace saja lah ya, biar lebih mudah. Tapi biasanya itu typeset.io ya, di SciSpace. Oke, tadi saya sudah copy ya, kemudian di sini ya saya akan pastekan paste ya. Oke, saya akan paste ini judulnya. Ya, kalau judul sih kalau saya kasih masukan pertama pengaruh senam menopause sudah betul. Kemudian kualitas tidur pada wanita menopause betul juga ya. Tinggal nanti ditambah dengan populasinya mau di mana. Kemudian juga dari populasi itu kita mengambil sampel ya. Kita ngambil sampelnya itu pakai teori siapa, misalnya pakai Slovin misalnya gitu ya, atau mungkin persentase misalnya, atau mungkin kita pakai random sampling gitu ya. Nah, kita ke sini dulu ya. Nanti kalau ada langsung bertanya, boleh juga. Ini dari judul sudah kelihatan. Ini X1 senam menopause, kemudian X2-nya X1 ya, X2-nya adalah kualitas tidur. Kita bisa menyebutnya X2 ataupun Y ya. Jadi nggak usah bingung kok ini X1 X2 sih gitu ya. Ya iya,
ya X1 ya, ini X-nya saja sebenarnya karena hanya satu ya, maaf ya. Jadi X-nya adalah senam menopause, kemudian kualitas tidur itu adalah Y-nya. Duh, ini gampang sekali gitu ya, gampang sekali kalau kuantitatif ya. Oke, tapi di sini saya menggunakan size space ini sebenarnya untuk memastikan ya, memastikan bahwa judul yang ini seperti ini itu sudah dibahas oleh orang lain. Tadi saya menyebutnya dengan apa? Literatur review ya. Oke, saya akan gunakan seperti ini ya. Di sini kita sudah ini kan, kemudian kita langsung enter ya. Di sini. Nah, kemudian jangan lupa di bagian bawah ya, di bagian bawah, tunggu sebentar ya. Di bagian bawahnya nanti kita akan pilih hanya paper yang top 10, 10, kemudian juga yang PDF, dan juga kalau S1 cukuplah yang pakai open source juga bisa. Saya juga pakai yang standar saja lah ya, nggak usah terlalu tinggi. Nah, oke, bentar, saya akan ini tadi pakai Google ya. Tadi belum masuk ke Google-nya, belum masuk ke akunnya. Kalau akun masuk ya gampang sekali lah ya. Zaman sekarang tinggal pakai apa, Google juga langsung masuk tuh, seperti ini ya. Nah, tadi oke, sorry sorry sorry. Nah, tadi ini kenapa saya kemudian keluarnya itu bahasa Inggris gitu ya? Oh, itu gampang banget, nggak usah dipikirin ya. Tinggal klik kanan nanti langsung jadi ya. Oke, atau langsung saya gantikan saja di sini ya. Nah, katakan saya sudah judulnya nih. Ini nanti selain juga untuk literatur review ya, ini juga bisa dijadikan untuk referensi ya, karena dilihat ya, ini bicara tentang review dari berbagai tempat gitu ya. Oke, saya di sini saya pilih di PDF. Oke, kemudian nanti setelah pilih lagi access ya, open access, kita boleh pilih apakah mau di top 10 gitu ya, yang 10 di sini top papers, atau cukup yang open access ya. Nah, gini kita ambil yang open access. Dan gimana nih, masih pakai bahasa Inggris ya? Hari gini ya gampang lah ya, tinggal di sebelah sini aja. Ini ada klik English ya, kita pilih yang Indonesia ya, I love Indonesia. Oke, ini ya Indonesia, karena kita kan tadi pilihannya pengaruh. Nah, oke, lihat teman-teman semuanya. Jadi ketika saya mengetikkan pengaruh senam menopause terhadap kualitas tidur pada wanita menopause itu, ternyata di sini ada beberapa penelitian, ada Kian 2023, ada Clean ya et al 2012, kemudian ada Susanti et al 2022. Ini boleh dipilih, tapi saya ingin bicara di sini. Lihat, ya, ini adalah jurnalnya, ya. Ini tadi saya milihnya kan yang ini, yang open access ya. Nanti kalau yang berbayar nanti beda lagi ya. Nah, yang menariknya itu di kolom ini teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini itu ada conclusion, ya, ada summarize, ada result, ada summarize. Ini insight, ini bagian sini. Kemudian kalau di literatur review kan yang kita cari pertama itu adalah apa, judul. Ya, wah ini semuanya ya, justru di sini akan semakin bagus. Nanti kalau kita cari yang, kalau nggak mau top ya udah yang open access aja, yang apa, top paper ini kita hilangkan atau open access kita hilangkan ya, itu juga akan lebih mudah. Tapi saya rasa ini juga tinggal menerjemahkan juga sudah mudah sekali, karena dia walaupun dia, nah ini kehebatannya, walaupun dia apa, istilahnya itu papernya itu pakai bahasa Inggris, tapi di insight-nya kemudian saya klik ini nih teman-teman semuanya, klik di method use ya, metode yang digunakan. Nah, dia akan keluar di sini metode yang digunakan dari keseluruhan apa, keseluruhan artikel yang ada di sini. Oke, for example, misalnya ada does respond effect to exercise training on the subjective sleep quality of postmenopausal woman, exploratory analysis of a randomized controlled trial ya. Ini dia menggunakan apa metodenya, uji coba terkontrol secara desain kelompok paralel. Kemudian peserta ditugaskan untuk kelompok latihan dan kontrol, karena kan dia bicara tentang efek ya dari latihan. Kemudian yang kedua ada judul Effect of Yoga on Menopausal Symptoms and Sleep Quality Across Menopause Statuses ya. Ini dia menggunakan juga ini uji cobanya. Kemudian ini yang di bawah juga sama nih. Ini kita bisa tambahkan terus sampai habis gitu ya, sampai kita menemukan yang kira-kira cocok. Ini saya bicara tentang apa? Tentang literatur review gitu ya. Jadi ini satu cara ketika mau nanya nih gitu ya, ketika bertanya, saya mau menulis artikel jurnal Pak, jurnal
jurnal Pak gitu ya. Nah, dari mana saya memulainya? Salah satunya adalah menggunakan mulai dari alternatif yaitu literatur review. Oke ya. Nah, di sini kita bisa perpanjang lagi ya. Ini prevalensi tentang masa tidur dan hebatnya itu ini jadi kalau di ChatGPT nanti dia kadang beberapa tokoh itu menyebutnya kadang dia belum tentu benar referensinya. Tapi kalau yang ini misalnya kita ngambil sebuah uji coba terkontrol secara acak menunjukkan bahwa hubungan dosis respon di mana bahkan latihan dosis rendah 4 kali menyebabkan penurunan signifikan dalam gangguan tidur. Ini kaitan dengan yoga secara khusus meningkatkan kualitas tidur pada wanita pasca menopause dan premenopause dengan peningkatan signifikan bisa 20 detik 20 minggu praktik. Ini ada Susanti et al. Kita tinggal klik gitu ya. Oh, ternyata Susanti itu adalah mana tadi yang ini nih. Ya, kemudian ini Susanti ya betul ya, Heni Dwi Susanti ya. Nah, yang menariknya kita bisa buat PDF-nya, kita bisa langsung juga buat sitasinya, kita bahkan bisa ngobrol tentang isi dari jurnal itu. Ya, misalnya saya tanya tentang ini novelty methodologies. Jadi artikel yang tadi itu sebenarnya kebaruan metodenya apa sih sebenarnya kan? Nah, ya kita lihat jawabannya. Metodologi baru dalam studi. Studi ini menggunakan desain uji coba terkontrol acak gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini berdialog dengan ya paper yang ada di sini. Walaupun dia bahasa Inggris gitu ya, tetapi kita bisa menanya isinya apa, metodenya apa, kesimpulannya apa. Kalau penasaran, ya biasanya dosen nanya, mana Pak, mana ini artikelnya nih. Kita tinggal klik PDF, langsung di apa ini baru, nah di UMM. Nah, kalau seperti ini jangan khawatir ya. Ini biasanya itu adalah repositori dari UMM-nya ini ya 404 lah gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya dia bisa cari di sini lagi ya. Bisa lagi di apa PDF. Biasa ada sumber yang lainnya. Ini nggak usah khawatir ya. Kita cari yang lainnya ya. Misalnya saya klik lagi yang bagian bawah. Oh, ke sini masih. Saya balik ke Suza, ini bahasa Inggris ya, tentang selain itu wanita premenopause melaporkan kualitas tidur terburuk, menekankan perlunya intervensi yang efektif selama transisi ini. Ya misalnya saya ambil ini, oh dia bahasa Inggris, nanti boleh tambahkan. Kalau yang 5 ini juga kayaknya dia juga bahasa apa nih ya, bahasa Inggris juga ya, nanti diperbaiki ini malah bahasa ini. Nah kalau kita cari yang bahasa Indonesia, ya gampang kita tinggal bisa more filter ya, kemudian kita bisa cari yang memang istilahnya itu fokus kepada bahasa Indonesia. Saya nggak cari yang misalnya yang berbayar misalnya gitu ya. Ya yang berbayar nanti adalah yang berbayar. Oke ya. Ini untuk bagaimana kita mencari ya referensi yang ada. Oke ya, referensi yang ada yang istilahnya itu sesuai dengan materi kita ya, yang sesuai dengan apa topik dari tujuan kita. Oke, saya ganti ya. Saya tukar misalnya tadi yang ini dulu, yang siapa Rian misalnya gitu ya. Kalau judul nanti pasti ada perbaikan, pasti akan diperbaiki ya, jangan khawatir. Saya tukar lagi ke Rian di sini ya. Tadi ininya sama, saya ganti di paper, kemudian saya paste di sini, ya. Kita akan lihat enter, ya. Nah, nanti tadi dia sudah bahasa Indonesia. Ini tergantung kecepatannya ya. Jadi baru pertama tuh, ya. Jadi salah satu cara ketika ditanya biasanya yang pertama yang susah biasanya itu ya. Pak, saya mau menulis artikel jurnal. Ya, pertama kumpulkan dulu apa istilahnya itu cari jurnal-jurnal yang mirip. Nah, ini ya. Ini kan tadi judulnya adalah implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis fikih muamalah. Kalau dari judulnya sih sebenarnya dia otomatis field research di salah satu madrasah, kemudian pendidikan kewirausahaannya ya. Atau mungkin nanti ada program-program kewirausahaan yang tentu saya nanti bisa menggunakan sebenarnya kewirausahaan syariah misalnya tanpa perlu menyebutkan berbasis muamalah karena otomatis dia adalah muamalahnya gitu ya. Nanti kalau ke fikihnya kesannya pendidikannya itu agak kurang gitu ya. Madrasah aliyah nanti boleh pilih satu dua ya. Kalau saran saya standar itu dua. Kayak kembali ke sini. Jadi materi ya tentang tadi karena dia lebih spesifik ya bahasa Indonesia banget, apalagi pendidikan kewirausahaan berbasis muamalah aliyah itu pasti Indonesia banget. Nah, ini hasilnya
Ya, jadi kalau saya ngambil PDF itu ada penelitiannya Mahmudi, penanaman jiwa entrepreneurship melalui pembelajaran IPS tingkat dasar. Dia ada ekonominya kan ya, IPS itu ya, di Madrasah Aliyah. Kemudian membangun Muslim entrepreneurship dari pendekatan konvensional ke pendekatan syariat. Satu lagi, Entrepreneurship Education Strategy at Salaf Islamic Boarding School, Case Study at Pesantren Darul Mutakin Kendal. Oke, yang ingin saya sampaikan di sini ya. Nah, ini sudah bahasa Indonesia, jadi insight-nya isi. Jadi kita itu nggak perlu baca ini keseluruhan, walaupun kalau mau baca tinggal klik ini, ya tinggal klik akan keluar tuh PDF-nya. Jadi bukan omong kosong tuh Al-Bidayah, ini jurnalnya, ya tinggal kita cari aja ke bawah. Nah, lengkap ya. Tapi kalau kita nggak sempat ke sini, ya sudah di sini aja ya. Oke, jurnal Mahmudi ini fokusnya adalah pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah ya, di ibtadaiyah bukan di madrasah aliyah, dia bedakan ya, kalau kita kan nyari yang aliyah gitu ya. Nah ini metodenya, ini biasanya S1 ya. Metodenya itu kualitatif, wawancara, pengamatan, lapangan studi dokumen, analisis data, kondensi untuk laporan penelitian. Dia terlalu simpel, biasanya kita bisa melihat kualitas dari sebuah jurnal. Kemudian ini yang kedua, ini al-maslahah. Nah, ini al-maslahah ya. Ini kita lihat jurnalnya siapa nih ya. Nah, kita tinggal klik di sini juga sama. Ya, ini tadi jurnal yang ini tinggal dicari saja, ininya dibuka juga dia akan keluar di sini ya. Keluar di jurnal di Pontianak. Oh iya betul, masalah ada teman di sana. Nah, jurnal masalah ini dia metodenya itu meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi untuk bekerja, melatih kreativitas, pemecahan masalah dan objektivitas. Nah, jadi dia agak kurang nyambung tuh sebenarnya itu ya. Kalau yang ketiga ini wawancara mendalam dengan kiai, ustadz dan siswa, kemudian studi observasi dan dokumentasi pengumpulan data ya. Kalau ini S1 masih bisa lah ya. Bisa walaupun nanti pakai ini, pakai apa? Triangulasi ya. Oke, yang menarik tadi ini kan baru dua ya. Jadi setiap eh, paper yang ada di sebelah apa ya kiri ini, dia kita bisa carikan insight-nya, kemudian kodenya sampai conclusion, kesimpulannya. Kayak gitu kesimpulannya. Kesimpulan dari yang ini kesimpulannya. Desain pembelajaran kewirausahaan untuk siswa kelas atas, implementasi budidaya kewirausahaan dalam pembelajaran ilmu sosial. Kayak ini yang keduanya, Muslim harus didorong untuk menjadi pengusaha. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga, pesantren salaf memiliki pola pendidikan kewirausahaan yang sistematis, kelompok siswa yang berbeda menerima perawatan dan kebijakan yang berbeda. Ini kita cari ratusan ya referensinya, itu sangat mungkin sekali. Nah, nanti kita cari yang lebih detail ya. Metode kualitatif deskriptif untuk pengumpulan data analisis. Nah, ini udah agak-agak lumayan lah untuk S1 ya, metode kualitatif. Oke, satu lagi ya, tadi saya nanti boleh tanya lah, boleh langsung praktek juga ya. Silakan buka di empat itu. Kita masih baca. Saya satu lagi ingin buka dari punya siapa ya? Sofia ya. Pengaruh siklus menstruasi terhadap anemia remaja putri ya. Ini juga sama, masukan dari sisi judulnya adalah pastikan remaja putrinya itu kalau usia jelas berarti remaja ya. Kemudian yang keduanya adalah dari sisi populasinya. Ini penelitiannya di mana, kemudian mengambil sampelnya berapa. Kemudian berarti dia kan pakai apa kuesioner. Nah, kuesioner itu dipastikan. Jadi kalau siklus kan tinggal bertanya, simple ya. Bertanya tinggal simple berapa kali, ini berapa kali gitu ya. Nah, ini ambilnya ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga ya. Ini yang paling penting karena tadi saya bicara tentang metode gitu ya. Saya mau cari di sini ya di metodenya sebenarnya ya. Yang dilihat ya yang pertama itu metode penelitian deskriptif korelasional digunakan, pendekatan cross seksional dengan total sampling yang digunakan. Oke, nanti kita bisa nanya-nanya di sini ya, nanya-nanya di sini nanti kita cari dia populasinya berapa sih, sampelnya berapa. Dia bisa jawab tuh. Kemudian kalau yang kedua ini tentang hubungan tingkat kecukupan zat gizi dan siklus menstruasi dengan anemia pada remaja, agak dekat ya. Desain penampang melintang, pengambilan sampel acak proporsional untuk pemilik subjek. Ini juga sama, kuesioner, pengukuran hemoglobin ini karena kaitannya dengan hemoglobin ya, dan juga kuesioner frekuensi makanan. Jadi tinggal ini kalau yang ini ya tergantung, makanya kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, itu cara yang pertama.
Gitu ya. Oke, sudah tiga, ya sudah tiga nih kita tentukan. Kemudian yang menarik juga kalau perplexity ini lebih kurang juga sama ya. Misalnya tadi kalau untuk yang typeset.io ini dia sebenarnya lebih kepada bagaimana nanti ketika kita menulis ini kemudian kita mereferensikan. Ya, kita ada referensi yang lengkap dan kita bisa ambil dari situ. Ya, syaratnya bagaimana Pak? Kan kita nggak bisa bener nggak nih ya? Kita tinggal lihat klik ini aja tadi. Nah, misalnya Soleha dan Munirah 2019, ya ini apa? Ininya nih Soleha dan Munirah ini kan. Kemudian kita klik PDF ya. Kalau nggak mau ribet bisa langsung klik di sini. Ya, yang citasinya nih cite this paper ya, itu juga akan mudah. Ini buktinya. Jadi ketika dosen nanya mana jurnalnya ini Pak, kita download kita kumpulkan gitu ya. Nah, ini nanti pakai Humato juga sebenarnya kita bisa ngelihat, jadi nggak baca secara keseluruhan dari isi yang ada di sini. Ya, metodenya, apanya itu kan ya, dia sangat banyak tuh ya. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau belum paham berarti boleh bertanya lagi ya. Bukan lagi boleh bertanya. Kemudian yang kedua, kalau pakai Perplexity, ini lebihnya sama, yaitu dia itu untuk mencari referensi. Ya, mencari referensi, terutama nanti kita carinya adalah yang apa? Yang betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan di sini. Hmm. Ada dua, ada lima, ada. Nah, kalau di sini Perplex itu dia membaca hampir keseluruhan dari apa referensi atau source gitu ya yang ada di mana berbagai jurnal. Termasuk juga di dialog dokter juga ada karena dia kaitannya dengan kesehatan. Ya, dengan kesehatan. Oke, saya mau tukar dulu dengan tadi yang belum saya ini kan di Perplexity ini saya ngambil dari tadi yang pertama ya, pengarus utamaan atau pengarus tamaan ya, saya suka ketukar nih pengarus tamaan gender ya. Ini kayaknya topiknya sudah cukup banyak ya. Cukup banyak dan nanti penelitian-penelitian juga akan sangat banyak sekali. Oke, tadi sebenarnya nanti bisa coba sendiri ya siapa tadi di yang pakai typeset. Ini saya coba ganti lagi. Saya mau menggunakan yang pakai tulisan di sini ya. Oke, saya klik di sini. Bentar. Ya, ya, ini dulu. Salam, mana? Mhm. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi mohon maaf tadi ada dari Pak Rektor. Ya, jadi istilahnya itu apa? Ini saya bisa tentang pengaruh tamaan tafsir gender ya. Pengaruh tamaan tafsir gender di Indonesia. Nah, ini yang paling penting itu adalah tadi kalau kita mau cari source-nya itu di sini. Jadi ini lebih memudahkan daripada istilahnya itu Google Chrome gitu ya atau Google gitu yang nyari harus banyak. Dan di sini kita bisa cari diskusi. Misalnya ini pengaruh tamaan gender dalam pendidikan pesantren. Nah, dia langsung ke referensi utamanya atau ke jurnalnya. Ini jurnalnya kita tinggal download, kita bisa catat, citasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, ya ini untuk AI yang size space dengan Perplexity, nanti dia sebenarnya kedua yang kita bisa gunakan yaitu untuk apa? Untuk mencari referensi. Oke ya. Sekarang kita ke ChatGPT. Sebentar dulu, mohon maaf.
Aduh, sorry, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Baik, jadi saya ulang lagi tadi ini karena dari karakter yang ini ya jauh dari Wakatobi ini. Baik, jadi ada dua ya AI itu untuk kita memulai tulisan itu, untuk mencari ide gagasan, untuk mencari jurnal yang sudah ada kita menggunakan ini, itu ya. Kemudian saya pilih yang ChatGPT dan juga Quillbot Flow kita menulis dari jurnalnya. Ya, kalau dari ChatGPT ya, jadi biasa saya memulai dari sini karena yang paling powerful sampai saat ini ya ChatGPT untuk istilahnya itu membuat semacam narasi ya, membuat narasi itu dia ChatGPT ya, luar biasa gitu. Kalau Copilot juga bisa, kemudian apa Gemini atau Gemini juga sebenarnya bisa, tapi ini yang lebih powerful. Oke, jadi untuk memulai menulis jurnal pastikan ya perintah dari di ChatGPT itu betul-betul memang detail ya promptnya itu memang nanti bisa mengarahkan. Nah, karena kan ini kita tahu semuanya ya, AI ini bisa kita ajak bicara dan juga ngobrol gitu ya. Baik, jadi kalau di prompt saya biasanya ketika akan menulis jurnal, ya saya akan mulai dengan semacam sanjungan gitu kali ya. Oke, saya tulis begini, Anda adalah seorang penulis artikel jurnal ya terindeks Scopus. Oke, ya jadi jangan tanggung-tanggung langsung terindeks Scopus. Kemudian Anda akan menulis ya artikel jurnal ilmiah ya berstandar Scopus ya berstandar Scopus dengan judul oke ya. Nah, teman-teman semuanya kalau yang bisa buka langsung bisa boleh dibuka nih ya. Boleh diketik ya. Kemudian judulnya saya akan ambil karena ini Scopus saya ambil tadi yang belum ya. Yang belum tadi itu ada pengaruh pendidikan dia simple ya. Johnny Warmansyah pengaruh siklus, kemudian pengaruh lingkungan sosial, implementasi tapi nggak apa-apa biar sama ya. Yang belum itu adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akhirnya mahasiswa. Ini juga boleh ya. Ini juga boleh dari MHD Wahyudi ya. Ini kalau pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa kajian di masyarakat multikultural Kota Pematang Siantar. Ini sebenarnya kuantitatif simple sebenarnya sih ya. Sangat simpel sekali ya. Oke, kalau nggak apa-apa lah ya, saya ambil yang ini saja. Karena nanti sama-sama tadi yang Sophia dengan siapa Siti itu juga sama, hanya pengaruh itu mudah sekali. Nanti tinggal nanya aja ya. Saya ambil yang ini ya. Ini multikultural kota Pematang Siantar kan jelas. Kayak saya copy, kemudian saya copy tadi ya, kan sudah sampai di sini nih ya dengan judul ini judulnya. Oke, kemudian belum selesai ya, kemudian langsung di sini buatkan ya apa kita mulai dari outline artikel jurnal ilmiah ya dengan sistematika ya. Eh, Biasanya kita mulai dari sistematikanya adalah abstrak ya, walaupun nanti kita bisa kita lihat lagi, kemudian pendahuluan ya, kemudian metode penelitian, kemudian eh, apa kajian teori, kemudian setelah itu hasil dan pembahasan gitu ya. Hasil hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian hasil pembahasan ya, hasil pembahasan dan analisis ya, analisis. Serta diakhiri kemudian analisis kita mulai kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, nanti kalau di ini perlu hati-hati dengan daftar pustakanya karena bisanya itu sering sekali kurang tepat. Perlu kita referensikan lagi tadi menggunakan size space atau menggunakan perplexity. Oke, saya enter di sini ya. Tapi sebelum enter saya karena nanti biar ngetiknya lebih mudah, ya saya langsung enter. Oke, kita saya taruh promptnya di sini ya. Nah, biar nanti bisa jadi contoh. Ya, silakan promptnya nanti boleh dicoba dengan judulnya itu diganti. Oke, ya ini kelebihannya. Tapi tadi lagi-lagi perlu ilmunya juga. Kenapa? Karena kalau menurut judul ini pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa.
Ya, otomatis kan di sini kajian di masyarakat multikultural Kota Pematang Siantar. Nanti berarti definisi dari masyarakat multikultural untuk pengambilan sampelnya di Kota Pematang Siantar ini berarti kan mungkin boleh dikatakan Kota Pematang Siantar itu adalah masyarakatnya itu multikultural gitu ya. Nah, ini kan banyak banget nih kota ya, satu kota berapa ribu atau juta orang di sana. Kemudian sampelnya kita ngambil dari mana? Kalau untuk level tesis dengan disertasi oke ya. Tapi kalau untuk sarjana, untuk skripsi, sebaiknya lebih baik ke satu komunitas, Ya, misalnya enggak. kecamatan atau desa pun sudah cukup. Karena kalau kota itu cukup banyak ya, cukup banyak dan nanti untuk samplingnya agak sulit ya. Oke, jadi kita tentukan dulu nanti samplingnya ya. Jadi ini masih abstrak dan tadi perlu diperbaiki. Tapi kita lihat, kayak ini abstraknya ya. Nah, ini abstraknya sudah betul. Ini biasa teman-teman yang sering salah mahasiswa S1 terutama itu ketika membuat abstrak. Ya, ada yang mulai dari latar belakang singkat, ada juga yang langsung ke tujuan penelitian. Nih ya, jadi ini tinggal di copy dipindahkan. Jadi tujuan penelitian mengkaji pengaruh. Ini nanti bentuknya tidak seperti ini, nanti gampang sekali kita tinggal minta buatkan jadi narasi saja gitu ya. Pentingnya akidah dalam kehidupan manusia, mengkaji pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa dalam konteks masyarakat multikultural. Oke, di sini tadi saya kurang kelewat yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa itu di mana? Di PTKI, di PTU, di PTKIS, nanti dipilih gitu ya. Nah, saran saya tadi kalau mamanya S1 ya mungkin kampus cukup satu gitu ya. Kalau mamanya S2 ya minimal kampusnya itu dua gitu. Kalau satu kota keren untuk tesis. Tapi kalau untuk disertasi saran saya sih sebaiknya kalau disertasi itu standar itu ya minimal sekali itu dua provinsi mestinya ya, jadi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara gitu misalnya gitu ya. Walaupun ada juga nih beberapa, apalagi ini kan kuantitatif ya. Metodologinya kita lihat pendekatannya adalah Pak Ustadz nanti ya. dia nanti kita kalau salah kita sampai ke oh dia nggak bisa kalau menggunakan istilah kualitatif, maaf, kalau dia menggunakan istilah pengaruh pasti yaitu adalah apa kuantitatif. Nah, berarti dia salah nih ya, di kualitatif deskriptif salah nih karena dia memang tidak menyebutkan X dengan Y-nya, apalagi di situ kajian di masyarakat. Jadi ini judulnya agak sedikit itu ya. Kalau judul yang standar untuk kuantitatif mudah, pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa di perguruan tinggi Kota Pematang Siantar. Gitu ya. Ya, masyarakat multikulturalnya boleh diletakkan, boleh tidak gitu ya. Hasil utama lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pembentukan akidah baik secara positif ataupun negatif. Nah, ini juga salah juga tuh, perlu diperbaiki. Jadi nggak semuanya tuh benar gitu ya di AI ini ya. Kesimpulannya nilai multikultural dapat memperkaya dan mengaburkan pemahaman akidah tergantung pada intensitas interaksi dan kontrol sosial. Ini keywordnya akidah, lingkungan sosial, mahasiswa multikultural matang Siantar. Nanti kalau kita mau itu kita bisa tinggal lagi ya, metodenya salah diperbaiki gitu ya. Oke, ini tadi karena saya minta mulai dari abstrak, otomatis dia abstrak dibuatkan, nanti itu tinggal kita perbaiki. Kemudian pendahuluan ini di background latar belakang ya. Di sini ini mungkin karena kita sifatnya simple, jadi kita buat nanti dibuat narasi ya. Pendahuluan di background kan, pendahuluan itu sama dengan background sama dengan Enggak, ini mukadimah, enggak sih. latar belakang gitu ya. Jadi pentingnya dalam kehidupan spiritual dan sosial mahasiswa. Tantangan pluralisme dan pengaruh lingkungan dalam masyarakat multikultural ini tidak betul nih. Masalahnya ya ini, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa di Kota Pematang Siantar. Nah, mahasiswa mana nih? Atau apa mau kita ambil semuanya mahasiswa yang namanya yang statusnya mahasiswa di Kota Pematang Siantar, atau yang lebih mudah tentu saja adalah ke ya lembaganya, ya artinya itu ke kampus mana gitu, itu akan lebih simpel gitu ya. Tujuan menganalisis tentang bentuk pengaruh, otomatis kuantitatif, teoritisnya kontribusi terhadap kajian sosiologi agama, praktisnya pertimbangan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, ini metodenya jelas tidak tepat sekali, walaupun karena di sini menggunakan kata-kata, sudah pakai kata-kata pengaruh, menggunakan pakai kata kajian, itu kesannya itu di AI itu dibacanya itu kualitatif ya. Karena ada kata-kata kajian gitu ya, padahal nggak perlu kalau menurut saya gitu ya. Perguruan tinggi, subjeknya mahasiswa dengan latar belakang agama yang beragam, teknik pengumpulan datanya gitu ya.
Nah, triangulasi kajian teorinya, teori akidah dalam Islam, lingkungan sosial, hasil penelitiannya, ini hasil penelitiannya, kemudian pembahasan dan analisis. Nah, dia karena apa? Karena dia menggunakan kualitatif. Nanti saya minta ganti dengan kuantitatif, gitu ya. Ini yang paling penting teman-teman perlu hati-hati nih. Jadi ketika ChatGPT itu mencantumkan ada Al-Atos, kemudian ada Luckman, dan Berger, ada Kurtz, ada Mice and Habermas dan Holz Majid misalnya, ini perlu hati-hati karena dia belum tentu benar gitu ya. Jadi perlu direferensikan lagi ke bisa kalau ini kan ini ada e-booknya juga ada bukunya ini juga di buku juga cukup banyak Religion of Java juga banyak Social Construction Reality juga ada Islam and Secularism juga Istak ini juga bahasa Inggris cukup banyak juga ini ya. Nah, oke, ini tadi yang kesalahan di sini itu adalah dari sisi metodenya. Saya bilang begini, ganti metodenya menggunakan pendekatan kuantitatif ya dengan regresi linear sederhana ya. Tadi sebenarnya memang kalau ChatGPT ya itu kan tergantung kita ya, tergantung kita nanyanya bener atau enggak, gitu kan ya. Kalau tadi dari sisi juga inputnya juga salah, dia juga salah. Nah, ya, di sini kita sudah sebutkan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori karena ini mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa. Populasinya adalah mahasiswa aktif di beberapa perguruan tinggi di Kota Pematang Siantar. Teknik samplingnya adalah stratified random sampling berdasarkan program studi dan juga latar belakang agama. Sampelnya, teorinya menggunakan Slovin yang N kecil ini adalah populasi itu sama dengan ini adalah sampel ya sama dengan populasi dibagi ya dalam kurung satu plus populasi dari error kuadrat gitu ya. Nah, ini variabel X-nya adalah lingkungan sosial, langsung dia cari indikatornya, nanti dia suruh cari indikator juga akan ketemu. Variabel X-nya, Y-nya adalah pembentukan akidah mahasiswa. Kuesionernya dia juga bisa pakai buat kuesioner menggunakan skala Likert ya, 1 sampai 5. Teknik analisisnya, ini udah tahu ya teman-teman semuanya pasti udah bisa ya. Jadi ketika kuantitatif mulai dari setelah kita menemukan variabel sudah ditentukan, dari variabel itu kemudian kita turunkan menjadi indikator, dari indikator itu kita turunkan menjadi operasionalnya, baru masuk ke instrumen. Nah, kita langsung buat butir-butir pernyataan. Nah, butir-butir pernyataan itu nanti perlu divalidasi, diuji validitas dan juga reliabilitas bisa menggunakan Cronbach alpha gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti uji asumsi klasik atau uji mulai dari normalitas kalau dia istilahnya itu datanya itu apakah betul-betul kalau homogenitas itu dia apa betul-betul heterogen atau homogen gitu ya. Kemudian nanti juga dilihat dari sisi apakah dia normal ya normalitasnya, linearitasnya kalau dia lebih dari satu variabel X ya sampai nanti ujungnya itu di regresi linear sederhana dengan uji nanti untuk hipotesisnya. Nih ya, jadi ada normalis data, linearitas hubungan antar variabel, homoskedastisitasnya atau heterokedastisitasnya. Ini bisa boleh pakai SPSS versi 25, tapi ChatGPT ini sendiri dia bisa menggunakan, bisa ngitung juga gitu ya. Misalnya begini, misalnya populasi ya, penelitian ada misalnya ada 800. Kemudian berapa ya, berapa sampel jika saya menggunakan jangan pakai saya, jika menggunakan teori Slovin dengan margin error ya 5%. Ya, 5%. Padahal udah dipindahin nih rumah. Ya. Dia lakukan true. Terus margin errornya 0,5, kemudian jawabannya ada 267. Ini boleh diuji ke dosen statistik gitu ya.
Ya nanti kemudian yang ini juga nih, saya mau yang abstrak ini kita mau jadikan pakai referensi, tapi tadi kan metodenya kurang tepat ya. Atau mungkin saya mau yang paling susah nih mahasiswa biasanya jelaskan atau sebutkan indikator dari ya variabel variabel apa tadi? Ya variabelnya itu adalah lingkungan sosial ya, sosial dengan teori mutakhir. Hmm. Dia membuatkan itu pun sangat bisa sekali ya untuk apa kuesioner, pernyataan dan sebagainya. Wah, banyak banget ya. Ini indikatornya lingkungan sosial keluarga, tuh teman sebaya, peer groupnya, ya, kemudian juga apa lagi tuh institusi pendidikan atau kampus karena tadi mahasiswa ya, media sosial dan media massa ya, kemudian sampai nanti ujungnya saya minta buatkan semacam apa, tapi nanti penting nih harus tahu teorinya. Lihat nih, langsung akan dibangun menjadi butir-butir kuesioner skala Likert ya. Langsung saya buatkan kuesioner tersebut. Saya akan langsung buatkan kuesioner. Jadi kurang apa coba idenya gitu. Tapi tadi syaratnya kita tuh harus betul-betul paham. Ya jangan sampai mengandalkan ini ketika dijelaskan di depan dosen baik itu ujian proposal ya ataupun juga ketika apa menulisnya itu tidak paham gitu ya. Gitu. Ya. Atau nggak jadi semuanya. Oke ya, kembali ke tadi ya, kembali ke awal. Ketika kita mau menulis, ketika kita menulis jurnal itu yang paling penting itu adalah ini ya, outline-nya. Setelah outline jadi, berikutnya gitu ya. Oke, tadi ya outline-nya sudah jadi, kemudian saya ingin mengembangkan abstrak nggak perlu, ya saya langsung di sini. Langsung penting akidah dalam kehidupan. Jadi setelah outline-nya sudah jadi, poin-poin begini, kemudian saya minta jelaskan ya, jelaskan secara detail dengan referensi referensi yang yang apa yang apa referensi utama ya, narasi atau eh, subtopik ini. Langsung saya kopikan ya. Biasanya saya tambah juga referensi referensi utama. Nah, jadi teman-teman ya, kuncinya itu di sini ya. Ini baru ke ChatGPT. Kan saya bicara tentang pentingnya akidah dalam kehidupan spiritual dan sosial mahasiswa. Ya, dia biasalah bicara tentang akidah. Dia ngambil dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya. Ada referensinya juga akidah Al-Mu'min. Ya, ini cuma sedikit ya. Nanti kita bisa tinggal tambahkan lagi aja. Ya, kita tinggal tambahkan. Nah, tadi yang saya bilang perlu hati-hati itu adalah dari sisi ini benar nggak perkataan dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini nanti ya kita bisa cross check di apa di Perplexity dan juga di Typeset. Ya, misalnya begini, ya, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akhirnya yang lulus adalah syarat diterimanya amal, karena amal tanpa iman akan sia-sia. Nah, ini teman-teman soalnya yang paling penting nih, ya. Jadi kalau di ChatGPT, ya, oke, ya, kalau di ChatGPT itu dia referensinya itu perlu ditanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Tapi solusinya adalah di SciSpace, ya, di SciSpace begini. Saya letakkan di sini. Ini fungsinya tadi harusnya tadi memang bukan pertama, tapi jadi bingung kali ya. Oke, ini ya. Saya enter. Ini siapa sih yang ngomong? Oh, dia harus pakai ini ya. Harus pakai ini, harus dirubah gitu ya. Harus dirubah pakai istilahnya itu apa? Yang lain. Uh, Namanya itu pernah biar bayar gitu ya. Tapi kita bisa bayar gratis sama ganti akunnya lagi ya. Oke, saya mengambil di sini terus adalah syarat diterimanya. Nah, kita lihat ya. Oke. Oh, ini tadi masih pakai bahasa Inggris. Ya, ini ada research step-nya. Ini disebutkan satu-satu. Kemudian tadi saya ingin ke standar karena dia review ya. Di deep review itu dia memang ya. Saya coba di sini ya. Di type C apa di perfeksi.
Nanti kalau yang berbayar, biasa teman-teman tuh yang modal tuh biasa pakai juga pakai pakai brain text ya, yang umum itu ya. Perplex itu juga bayar 150, 100.000, 150 itu juga menurut saya worth it juga, gitu ya. Nah, ini di mana? Di eh, Perplexity. Ini kelebihannya. Ketika saya bicara tentang, saya kan mau cari menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akidah yang lurus adalah syarat diterimanya amal. Karena amal tanpa iman adalah sia-sia. Kita lihat di mana sih sebenarnya dia ngomong begini. Hmm. Akidah merupakan alasan bicara seluruh umat apa maka amal dia memiliki bobot dan kendali ini sama nih. Ya kita boleh ambil dari sini. Oke, saya klik nomor dua. Ya, kemudian dia langsung ke download ini. Ya. Mhm. Nah, kayak ini dulu nih. Akhirnya an Akhlaq Education of Islam Teenager by Al-Ghazali and the Relevance in Disruption Era. Ya, pendidikan akidah akhlak bagi remaja Islam. Nah, ternyata kita nggak perlu baca jauh ke sini, walaupun nanti pakai Humata di AI itu juga bisa diskusi ini isinya apa, metodenya apa juga bisa sebenarnya ya. Berarti nanti kalau saya ngomongin tentang itu tinggal copy aja dari sini, kemudian saya klik ini, kita di sini tuh bisa langsung ke jurnalnya tadi itu, jurnal ini, kemudian nanti tinggal disitasi jadi gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya semudah itu. Atau mau pakai yang lain, ini sumber lain yang lainnya juga akan memperoleh pahala dalam masuk surga ini ya. Ini dari siapa nih? Sama juga nih dengan referensi juga. Nah, ini sama atau tidak? Dia sama dia sumbernya masih sama. Kita ke bawah lagi, ya pilihannya tuh, ya. Dan relate-nya, yang relate itu di sini tuh banyak sekali, gitu ya. Jadi eh, ya zaman sekarang tuh nggak perlu cukup baca nyari-nyari banyak buku gitu ya, apalagi jurnal kan ya, yang utama sekarang itu ya, yang kemudian digunakan ya. Ini untuk kehapus yang perplexity. Oke, saya dulu di history, kemudian perplexity. Oke, nah ya, explore teman-teman ya, dari ChatGPT itu kemudian kita kembangkan ya. Atau kalau kita masih mau kurang ya kita tinggal tambah lagi. Termasuk ini, misalnya Bandura 9 ini kan nggak ada referensinya nih. Ya, kita tinggal copy Bandura dalam sosial dan itu menjelaskan bahwa keyakinan internal seseorang termasuk religious belief akan memengaruhi cara menafsirkan pengalaman sosial dari sini. Jadi fungsi dari SciSpace dengan Quillbot ini adalah untuk mencari referensi, gitu ya, untuk mencari referensi, ya. Yang satu Quillbot belum, untuk yang Perplexity saya ganti lagi. Yang Perplexity tadi saya ambil tadi dari pernyataan ini. Sebenarnya ini kalau pakai riset ini dia akan lebih lagi, cuma sayangnya dia pro berapa nih? Ya, $20 gitu ya. Kalau menurut saya sangat worth it sih sebenarnya. Sangat sangat ini sekali. Kita lihat Bandura 97 dalam Social Learning Theory menjelaskan bahwa keyakinan internal seorang termasuk religion belief akan memengaruhi cara menafsirkan pengalaman sosial. Ini Bandura itu ngomong di mana sih? Gitu ya. Ternyata di sini tuh ada satu siapa nih? Ya, social learning Formosa Publisher ini kurang ya karena dia buku. Ini juga desain ORG itu juga kurang juga. Kita harus cari yang lain ya. Ini Formosa juga sama. Berarti nanti kita pilih yang biasanya itu referensi. Kita lihat di search ya. Nah, di search-nya apa saja sih? Formosa Publisher, kemudian Iya, Simple walaupun Sociology, kadang ya. nggak sering. Kemudian PDF, ini Accessib, AC ini masih bisa. Kemudian juga di mana lagi nih? Ya, staff apa di STT Jafrey ini juga bisa karena dia jurnal. Ya, kita klik ini misalnya. eh, Oke, kita masuk dulu ke sini. Biasa kalau OJS yang baru seperti ini biasanya ya. Oke. Oh, udah hampir 1 jam nih ya. Nanti kita langsung nanya lah setengah jam berikutnya. Atau 1 jam lebih juga boleh juga ya. Ntar itu untuk Perplexity. Tadi yang Zali juga sama nih ya. Dia hebat. So, ini kan ini nih. Ya kita tinggal kalau nah, teman-teman sih kalau yang nggak mau ribet ya udah ambil aja dari sini percayalah yakin gitu ya. Ini kan jurnal nih. Ya jadi saya sebenarnya lebih senang ke SciSpace karena dia referensinya kita bisa pilih di sini ya. Ini pilihannya itu adalah PDF dan
open access, itu kelebihannya ya. Nah, jadi untuk mencari referensi ya. Jadi ya nggak ada alasan tuh kalau umpamanya ini referensinya nggak ada, cuma ngambil dari Google, cuma ngopi, apalagi ngopi dari apa satu satu ini tertentu ya, satu jurnal tertentu. Aduh, sayang sekali gitu ya. Oke, kemudian ini jurnalnya tadi Albert Bandura Social Learning Theory and its Implication for Christian Religious Education Today. Apalah ya, dari non Muslim pun kan kita bisa pakai gitu ya, karena dia kan bisa karena dia bicara tentang Albert Bandura. Kebetulan kemarin juga saya sempat bimbingan skripsi juga mahasiswa di Sirajul Falah itu pakai teorinya Albert Bandura juga ya. Nah, kemudian yang terakhir kalau tadi ChatGPT itu untuk narasi dengan membuatkan ide-ide outline dan juga menarasikan, kekurangannya tadi adalah dari sisi referensinya dan itu ditutup dengan SciSpace atau typeset.io, kemudian juga dengan Perplexity. Nanti dengan BrainText juga bisa. Last terakhir ini Quillbot ya. Di Quillbot Flow ya, di Quillbot Flow ini, nah ini kita bisa, kalau ini tuh dia menulis dari awal. Ini amazing ya, lebih lebih hebat lagi. For example, ya saya ambil balik lagi, ya ini ada Robiatul Adawiyah. Oke, ini siapa? Anda ada atau yang tadi saya. Jadi analisis prediktif manajemen risiko dalam keuangan melalui pendekatan AI. Udah pakai AI keren banget ya. Analisis prediktif. Oke, saya mau pakai ini. Jadi apa? Ini sebenarnya cukup detail ya, tapi kita lihat ya. Atau kita mudah itu yang ini dulu deh, yang ini dulu, yang Rian dulu aja ya. Ini aja dulu. Saya ambil dari implementasi pendidikan kewirausahaan, tapi nanti saya tambah ya. Oke, ini cara kerja dari Quillbot yang dulunya itu hanya untuk paraphrase, sekarang itu sudah bisa untuk menulis, gitu ya. Nah, di sini saya pilih jangan essay, tapi saya pilih research paper, ya. Kemudian saya tulis di sini tadi implementasi pendidikan kewirausahaan syariah, ya. Misalnya saya tambahkan di madrasah aliyah, ya. Oke, kita next gitu ya. Nah, kelebihan dari Quillbot ini, dia betul-betul robot yang bisa menulis, ya. Bentuknya sudah kayak Word, tapi kelebihannya itu dia bisa menulis kepada kita itu secara detail. Sorry, it's in English ya, but we can translate to bahasa. Easy ya, gampang banget lah ya. Tinggal kita translate to bahasa Indonesia ya. Nah, tadi sebenarnya dari awal sudah bisa bahasa Indonesia tuh. Oke ya, transit to bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya. Kita lihat bahkan kalau menulis bahasa Inggrisnya lebih keren lagi gitu ya. Kita lihat nih. Jadi saya tuh tadi menulis tentang tentang judulnya itu adalah bagaimana implementasi dari istilahnya itu pendidikan kewirausahaan syariah. Di sini introduction-nya adalah definition of pendidikan kewirausahaan syariah, importance and of implementing pendidikan kewirausahaan syariah di madrasah aliyah, jadi urgensi dan juga praktiknya, kemudian juga pengajuan riset papernya. Jadi purpose-nya itu seperti apa, background-nya. Ya, ini mulai dari overview madrasah aliyah, nanti pilih madrasah aliyah yang mana, kemudian overview dari pendidikan kewirausahaan, ya, kemudian juga previous studies, implementasinya, theoretical framework-nya, Principle of Islamic Entrepreneurship, Strategy of Integrating Pendidikan Kewirausahaan Syariah in the Curriculum. Ya, ini kan terjemahannya di sini, ya. Terjemahnya itu ada di sini nih, ya. Nah, di bagian tersebut lah kita ambil di insert. Nah, kita pindah aja ya. Dia udah lagi istilahnya itu apa, bingung-bingung terjemah gitu kan. Sekarang itu pakai apa, eh, Deep L juga sangat mungkin sekali. Nah, sebenarnya yang menarik begini, ini teman-teman semuanya. Saya berangkatnya dari atas. Yang paling penting lihat ada logo ini nih. Logo apa? Kita klik di sini, lihat nih, ya ada logo petir, flares ya, flares di sini. Nah, ini kuncinya di Quillbot. Walaupun dia tampilannya simple kayak Microsoft Word, memang ini kayak Microsoft Word, tapi kelebihannya itu ini, lihat. Ketika diklik di sini, dia akan muncul generate idea, complete paragraph, start new paragraph, add example, kemudian add counter example, dan
viewpoint. Oke, dari sini ini kan saya ngambil ya di definition of pendidikan syariah ya. Kemudian saya ingin jelaskan, coba boleh jelaskan tentang ini ya. Jadi saya mulai dari start new paragraph. Dia nulis sendiri tentang definition of pendidikan agama. Nah, ya langsung bahasa Inggris lagi dan bahasa Inggrisnya nggak tidak diragukan dari Quillbot. Pendidikan kewirausahaan refers to education and training program that focus on entrepreneurship principle and practices within the framework of Islamic teaching and values. Ya, ini udah sampai di sini. Tambah lagi, saya akan minta tambahkan lagi, ya, boleh komplit atau kita boleh new paragraf lagi, nyambungkan terus sampai ujung di sini, ya, tuh, ya. Bahasa Inggris, oh, gampang tinggal pindahkan ke bahasa Indonesia, saya minta translate di sini, ya, saya minta ke Indonesia di sini. Tuh. Pendidikan perusahaan mengacu pada program pendidikan. Nah, hebatnya juga ya, hebatnya itu di sini nih, ya misalnya saya sampai di sini, kemudian saya pengen cari referensinya, ya. Ini bisa tambah complete paragraf kalau kita anggap sudah selesai, atau add example, kasih contohnya, atau mungkin pakai pandangan yang lain, sangat mungkin di sini. Nah, kalau untuk referensi, ya kita tinggal klik di sini, ya di bagian ujung sini, kemudian di sini itu di bagian bawah ini, samping ini ada search, ya sources, ya. Di sini kita cari nih referensinya itu yang ngomong ini tuh sebenarnya di mana nih, ya kita bisa klik dari sini misalnya di sini ya, kemudian saya akan kopikan ya di sitasi di sini ya. Kemudian saya mau pilih sebentar di shortnya ini kan ya sebentar. Oke. Kita bisa cari referensinya itu ya. Oke, kita lihat referensinya. Dia akan memilihkan untuk referensi yang kita bisa gunakan. Lihat, ya, saya copy di sini. Dia akademik general dengan buku. Kalau bukunya itu dia tersedia di PDF, ya, maka otomatis dia akan lebih mudah untuk membacanya. Ya, dan referensinya tadi sama. Jadi dia satu ini bisa langsung dia nulis sendiri, bisa ngurutkan, jadi nggak pusing. Ya, oke, sabar ya. Ini dia lagi nyari yang sumber di sini. Nanti kita akan ketemu ya. Tuh, lihat ya. Dia mirip dengan Perplexity juga. Lihat di bagian sininya. Ketika saya bicara tentang integrasi pendidikan perusahaan, ini ada integration of Islamic education and entrepreneurship to develop Muslim economy in East Java, ya di Jawa Timur. Nah, ini kan tinggal buka aja karena ini jurnalnya UIT Lirboyo ACID, ya tinggal klik aja ya. Tinggal klik ini, otomatis langsung keluar ya. Nanti kalau mau pakai bantuan ya pakai size space untuk melihat isinya apa, atau kalau bisa juga kita bisa pakai Humata, bisa juga ya. Humata.ai ini untuk diskusi tentang, bukan diskusi, yang ngobrol ngobrol dengan PDF ya. Nah, kita juga bisa pakai ini juga. Cari ini juga, kalau kita login juga sama, mudah sekali. Ya, ini mencari referensi jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya ini saya bisa. Ya, ini jurnalnya tadi. Nah, saya tutup. Kemudian di Perplexity-nya masih, integrasinya tadi kan referensi literature itu ya. Nah, di sini. Ini kemudian nanti kalau kita bisa masukkan insert text, dia akan masuk ke sini. Kemudian kalau di copy, ya, ini kan referensinya nih, ya, dan dia akan sebanyak apapun citasi, kita ambil di sini ya, klik, kita lihat tadi naruhnya di mana nih? Dia akan di tempat tadi saya mencari referensi. Ya, dia langsung ke sini. Jadi tinggal kiri kanan sehari selesai tuh buat jurnal gitu ya. Syaratnya tadi betul-betul kita paham, jangan asal gitu ya. Hmm, tuh, mana tadi referensinya jadinya? Enable, ya. Oke, kita cari yang bawahnya lagi. Kita tadi belum klik ini masalahnya tuh. Kita klik di sini, kemudian kita ambil yang ini, ada paraphrase, ada summarize juga bisa nanti untuk memastikan.
Oke, kita lihat ya, tunggu sebentar. Untuk memastikan referensi itu dia langsung nempel di sini. Nanti yang berbayar itu adalah apa pakai Jenny.ai. Lihat nih, teman-teman semuanya, Rismawati et al. 2025. Kita klik di sini juga, dia akan ketemu di sini tuh. Ya, ini referensinya tuh. Ya, mau dibuka, mau dicari, nah, kita lihat ya dia akan kembali ke sini lagi ya, ke e-journal ini ya. Jadi sifatnya itu sudah online di AI ini kan sebenarnya hanya membaca dari artikel-artikel yang PDF terutama, jadi akan memudahkan. Oke, kesimpulannya adalah ketika kita ingin menuliskan artikel jurnal, ya saran saya pastikan dulu judulnya. Kalau nggak paham, tanya dosen pembimbing. Karena tadi kalau dari judul, ya pasti ya baik itu, terutama ini yang mahasiswa ya. Kalau dosen mungkin istilahnya itu paham, tahu, oh ini kuantitatif. Tapi nggak semua dosen juga ya. Dosen yang junior mungkin nggak tahu ini kuantitatif, ini kualitatif atau mixed method. Terus kalau S1 kayak gimana sih sebenarnya standarnya, terus kalau mamanya S2 seperti apa, kita mulainya dari mana nih kalau mau memulai dari menulis nah seperti itu. Oke ya, terima kasih untuk semuanya, dan kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya nih ya, yang masih bingung, yang belum paham tentang how to write journal article using artificial intelligence. Oke, silahkan. Assalamualaikum Pak dosen. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustaz Imron. Izin bertanya nih. Tadi saya mendengarkan sangat luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih Pak Dokter yang begitu banyak, luas sekali. Cuma mungkin ya bagi saya dan mungkin teman-teman ya pengen lebih detail mengenai adakah perbedaan antara jurnal, makalah, dan skripsi, atau kesamaannya gitu, sehingga nanti di saat kita penulisan tahu loh ini skripsi, ini makalah, ini apa tuh jurnal gitu, karena kita kan sekarang sedang mau mengerjakan jurnal. Apakah sama dengan makalah atau sama dengan skripsi? Itu aja Pak dosen, mohon maaf untuk pencerahannya, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa nih ya, senior kita nih Pak Ali Imron ya. Ya betul lah harus nanya gitu ya, harus paham gitu ya. Jadi kalau makalah gitu ya, makalah itu biasanya ya isinya itu mulai dari cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar pustaka, kemudian nanti ada pendahuluan ya. Jadi dia bedanya itu di topiknya ya, topik, judul, cakupan pembahasannya. Kalau makalah, dia sangat spesifik, dia adalah subtopik. Ya, nah kemudian kalau jurnal berdasarkan kajiannya, dia juga mendalam dan juga sempit, artinya itu dia dibatasi oleh halaman sehingga dia to the point tulisannya. Kalau skripsi, karena dia adalah laporan penelitian, maka dia itu lengkap dan sistematis, mulai dari halaman Prancisnya, mulai dari cover, lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, kemudian apa istilahnya itu pengakuan bahwa itu tidak ada plagiarisme, kemudian juga nanti ada daftar isi ya, kemudian ada daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, kemudian urutannya nanti tadi ada abstrak sebelumnya, kemudian juga nanti ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, sistematika penulisan. Bab 1 ya. Bab 2-nya adalah kerangka teoritis, nanti kajian teori-teori yang jadi pembahasan ya sampai ke literatur review. Kalau di kuantitatif nanti sampai ke hipotesisnya ya. Nah, bab 3 itu adalah metode penelitian, ya di mana semua hal tentang metode penelitian dari mulai lokasi, pendekatan, metode,
data, jenis data, sampelnya, populasinya, teknik pengumpulan datanya, how to analyze data, semua itu di bab ketiga. Bab keempatnya itu adalah hasil pembahasan dan juga analisis. Nanti antara kuantitatif dengan kualitatif ya sedikit berbeda. Bab 5 kesimpulan, ya, kemudian setelah itu baru daftar pustaka, ya, sama lampiran. Nah, bedanya apa? Ya, sebenarnya kalau kita analogikan, jurnal itu adalah, ya, istilahnya itu instannya dari skripsi. Ya, kenapa? Kalau skripsi itu sering sekali pembahasannya itu, ya, di bab kedua itu biasanya adalah sitasi-sitasi atau kutipan-kutipan dari teori-teori yang banyak dan bukan miliknya, bukan milik dari penulis skripsinya, sehingga nanti lebih banyak kepada kutipan dari orang lain. Yang banyak yang adanya itu nanti adalah di bab keempat pembahasannya. Metode juga sebenarnya menjelaskan metode penelitian secara detail, sehingga ketika ditanya apa bedanya antara makalah, kemudian artikel jurnal dan skripsi, ya, pertama bedanya berdasarkan topiknya. Ya, topik di makalah biasanya adalah sub pembahasan dari satu mata kuliah, sementara untuk jurnal itu adalah topiknya lebih spesifik, mendalam dengan nilai novelty yang tinggi. Ya, sementara kalau skripsi ya dengan laporan yang sistematis, kemudian juga mendalam dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh kampus, sehingga pembahas juga sebenarnya lebih spesifik, kemudian mengarah kepada sesuai dengan program studinya, metode penelitiannya, analisisnya, sampai kepada ya hasil dari penelitiannya. Nah, kemudian ya jurnal itu boleh dikatakan itu adalah ya ringkasan ya dari skripsi. Skripsi mungkin 50, 75, 100 halaman, ya jurnal itu cukup. Skopus saya sempat hanya 8 halaman walaupun spasi satu, ya. 10 sampai 15 halaman. 12 halaman itu rata-rata, dan isinya kalau orang sekarang itu isinya itu daging semuanya. Jadi pembahasannya itu memang betul-betul milik kita semuanya. Ketika kita mengajukan misalnya satu teori, kita hanya mengambil citasi dari tadi beberapa tokohnya, beberapa referensinya. Seperti itu, ya. Kenapa sekarang itu lebih banyak ke jurnal? Karena memang sama, kita itu lebih senang memakan sesuatu yang instan, yang mudah dicerna. Real video atau short video itu lebih diminati daripada YouTube yang sampai 1 jam 30 menit gitu, ya. Apalagi sampai 6 jam nggak ada yang lihat tuh, jarang gitu, ya. Nah, jadinya kemudian jadi orang-orang mau yang instan, ya udah berarti kita bikin jurnal aja. Itu jurnal itu 10 halaman itu sudah cukup. Ya, urutannya tadi kurang lebihnya sama, nanti mengikuti format dari ya pengelola jurnal tersebut. Oke. Baik, ya. Itu Pak Ali Imron, ya, untuk perbedaannya. Nanti kalau kurang paham boleh ditanyakan. Baik, kita lanjut ke Pak Wahyudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno atas kesempatannya. Salam kenal Pak Dokter. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik Pak Dokter, izin bertanya. Ini kan tadi yang Pak Dokter kenalkan kan penggunaan AI-nya menggunakan ChatGPT. Nah, sekarang kan ada namanya DeepSeek. Pengalaman, apakah ada Pak Dokter pernah menggunakan DeepSeek? Apakah ada perbedaan antara penggunaan ChatGPT dengan DeepSeek? Izin mungkin pengalaman Pak Dokter, sehingga sebenarnya judul yang tadi saya kirim itu adalah judul proposal di Tabdimas saya, Pak Dokter. Iya. Jadi mana tahu mungkin bisa jadi bahan, karena memang proposal di Tabdimas ini kan masih dalam proses validasi, ya. Belum ada pengumuman, ya. Iya, belum ada pengumuman Pak Dokter. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau hasilnya mudah-mudahan tahun ini diterima dan bisa kita lakukan penelitiannya. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Wahyudi, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kolaborasi, ya. Jadi kalau menurut saya, punten, pisan mohon maaf sekali nih. Kalau judul pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa, ini kesannya tadi, makanya ini kesannya itu adalah skripsi.
too simple gitu ya, too simple, kecuali justru ini jangan jangan menggunakan kata pengaruh. Kalau di liter Dimas ini ya wallahualam sih ya gitu ya. Tapi kalau saya lihat kalau ini adalah kuantitatif itu biasanya reject biasanya itu. Tapi bukan tapi kalau umpamanya kajiannya adalah multikultural di Kota Pematang Siantar, Sumatera Barat, kajiannya mungkin dengan apa fenomenologi atau kajiannya jangan hanya tadi pengaruh karena menggunakan kata pengaruh itu udah real jelas sekali gitu ya jelas sekali itu adalah X-nya adalah lingkungan sosial kemudian akidah pembentukan akidahnya itu adalah mahasiswa apa adalah Y-nya gitu ya walaupun wallahualam mungkin ya bisa jadi ya mungkin diterima juga gitu tapi nanti boleh diskusi lah kata gitu ya tapi tadi yang trennya kalau saya kebetulan juga sering beberapa kali dapat juga termasuk di penelitian-penelitian di Kemenak gitu ya. Sekarang saya juga mengajukan ada 3 judul itu ya. Nah, jadi kalau di multikulturalnya itu justru malah menarik gitu, dieksplornya itu di sana. Nah, kemudian tadi kalau kaitan DeepSeek dengan ChatGPT sebenarnya masing-masing punya apa sih ya, punya istilahnya itu kelebihan kekurangan. Tapi kalau ChatGPT dia memang dari sisi powerfulnya, dia memang untuk narasi ingat ya teman-teman. Jadi untuk narasi dan mengambil data dari internet itu dia kelebihannya itu dia luar biasa sekali itu ya bahkan Google sendiri yang punya Google itu sering kalah ya dari sisi referensinya dan hebatnya itu narasi tapi tadi boleh disandingkan dengan yang Quillbot sebenarnya. Nah, itu juga powerful juga. Tapi yang saya ingin sampaikan itu adalah ketika membuat artikel jurnal itu, kita buat mulai dari outline-nya kita bisa sesuaikan. Setelah itu baru kita narasikan. Setelah dinarasikan belum ada referensi, baru kita ambil referensi dari tadi typeset, kemudian juga di brain text juga bisa yang berbayar di Perplexity. Tapi saya biasa pakai Perplexity dengan typeset itu. Itu juga lebih mudah lagi selain juga jangan 100% dari AI lah ya gitu ya. Dari buku-buku kita yang punya referensi juga PDF tapi jangan lupa tadi untuk di PDF yang buku itu kita bisa juga ngambil dari situ. Itu juga simple gitu ya. Oke ya, terima kasih ya. Baik, Nanti terima kita bisa kasih sini Pak lagi Pak ini Dokter. nih. Mungkin Kita bisa bisa kolaborasi nanti Pak Dokter. ya, insya Allah. Besok malam kita juga punya materi teman dari Pekanbaru tentang PKM. Jam sekian juga, insya Allah ya. Siap Pak Dokter. Silakan Pak Wahyudi nanti di grup mana atau di ini saya ya. Oke, Siap Pak terima kasih Dokter. Pak Wahyudi, kita kolaborasi insya Allah ya. Saya juga senang multikultural. Baik, terima kasih. Silakan Bu Desi Maulani Rizky, silakan ya. Ya, Bu. Nah, Bu Desi silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya jelas? Jelas, clear. Oke, saya ingin bertanya tentang apa ya, tentang kepenulisan jurnal yang Ya. yang memakai novelty apa namanya para prase novelty yang tinggi. Nah, kemudian bagaimana sih bernovelty yang baik supaya tidak kena turnitin yang cukup tinggi seperti itu. Karena makan sehari-hari kami gitu kan membuat jurnal adalah apa ya mencari inspirasi untuk bernovelty seperti itu, Pak. Karena kadang bingung mau berparafrase itu kadang mentok jadi kadang mencari persamaan kata dahulu seperti itu. Jadi seperti Oke, terima ya. mencari sinonimnya dulu di Google baru jadi satu kata lama gitu loh. Bu Desi suka pakai AI nggak untuk para press? Tadi pakai Quillbot. Pakai Quillbot pernah kadang kalimatnya tidak kadang suka pakai Quillbot tapi kalimatnya kadang rancu seperti itu. Untuk Inggris atau untuk Indonesia bahasa? Pertama ditranslate dulu pakai Google Translate ke Inggris. Mhm, Nah, terus mhm. kemudian dari Inggris pakai Quillbot ke bahasa Inggris lagi. Kemudian ditranslate lagi ke bahasa Indonesia. Ada rahasianya katanya itu. Kalau rahasia itu salah satunya adalah kalau kita mau mentranslate ke bahasa Inggris, itu sebaiknya dari bahasa Indonesia itu ditranslate ke bahasa Rusia,
Setelah itu dari bahasa Rusia itu baru ke bahasa Inggris. Itu dia dari sisi grammarnya cukup bagus gitu ya. Kemudian tadi kalau Quillbot tadi salah satu masalahnya memang itu tuh ke Inggris Indonesia, apalagi tadi pakai misalnya itu pakai Google Translate misalnya gitu ya. Nah, itu kurang bagus ya. Yang sekarang itu kan pakai DeepL itu dia akan lebih bagus. Kemudian di Quillbot itu untuk yang Englishnya juga itu juga powerful untuk apa untuk para pressnya ya untuk menggantikan kata-katanya. Kualitasnya itu sudah menurut saya cukup paling bagus Quillbot itu untuk para press bahasa Inggris terutama gitu ya. Nah, sebenarnya di ChatGPT juga sangat mungkin juga terutama bahasa Indonesia dia akan lebih mudah lagi ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bu Desi itu pertama adalah yang manual ya tentu saya jawaban pertama itu adalah yang manual. Artinya betul-betul kita menuliskan ide gagasan kita tuh dari ya tangan kita gitu ya. Jadi betul-betul murni itu yang pertama. Walaupun ya menurut saya juga kurang rekomendasi. Kenapa? Karena novelty itu justru ya dengan adanya AI itu misalnya tadi dengan typeset dengan Perplexity, typeset terutama di Spices itu justru akan menemukan novelty yang sangat luar biasa gitu ya. Itu kalau menurut saya sangat jadul sekali ketika mencari novelty itu masih mengumpulkan jurnal, kemudian juga istilahnya itu apa cari-cari buku, teori, apalagi masih di Google. Itu menurut saya, aduh ketinggalan menurut saya itu dan tidak efektif gitu. Kalau ada yang lebih cepat, lebih efektif, kenapa tidak menurut saya gitu ya? Karena tadi dari sisi metodenya, termasuk tadi yang belum kita itu di SciSpace itu ada di novelty-nya. Apa sih kebaruan dari penelitian yang sudah dilakukan? Seperti itu ya. Oke, saran saya untuk novelty, ya ini memang satu keharusan dalam sebuah artikel jurnal gitu ya, sehingga AI itu ya, kalau pendapat saya itu menjadi solusi ketika zaman dahulu itu harus mencari-cari jurnal, harus mencari-cari begitu banyak referensi yang manual gitu ya, dengan adanya pembacaan artikel dari AI ini menggunakan AI itu akan sangat memudahkan. Oke, ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Silahkan, Pak Ahmad Taufik. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya apresiasi sekali ini berbagi tentang AI ya. Saya mau bertanya gini tentang Quillbot dan ChatGPT tadi. Kalau kita suruh Quillbot itu untuk nulis, itu kira-kira sejauh mana kita boleh memakai Quillbot untuk nulis sendiri? Sebab kan ada AI detektor, kita Grammarly bisa, DeepL kan bisa di AI detektor, mungkin kan bisa AI detektor juga. Saya juga agak ngeri juga ya kalau nyuruh ChatGPT itu untuk nulis seluruh paragraf atau Quillbot juga nulis ya, atau Gemini AI itu nulis juga. Sebab ke depan ya kita bisa saja dipermasalahkan. Memang aturan tentang ini kan masih belum ada juga larangan untuk pakai AI nulis ya. Nah, itu kira-kira gimana kira? Kapan kita harus pakai Quillbot, ChatGPT hanya untuk alat bantu saja, bantu mencari referensi, ide, ataukah boleh kita nyuruh dengan kita prompting gitu ya, dengan ChatGPT dan ChatGPT kita prompting, kemudian dia bikin paragraf, itu boleh dipakai apa enggak? Atau perlu di paraphrase kita terjemahkan lagi, kita ulang lagi penulisannya atau gimana? Nah itu saya cari-cari aturan tentang itu masih belum ketemu. Mudahan ada pencerahan dari Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waduh, saya luar biasa sekali ini ya. Saya membagi pengguna AI ini ada dua lah minimal gitu ya. Pengguna awal, ketika awal-awal muncul dari AI ini adalah tadi menyebut bahwasanya AI itu adalah sebagai alat bantu ya. Walaupun tadi saya juga tetap menyebutnya alat bantu. Berarti menunjukkan saya itu generasi awal AI gitu ya. Tapi kemudian generasi berikutnya ya AI itu dia bukan hanya alat bantu, tetapi dia betul-betul alat untuk menganalisis, alat untuk mensurvei, alat untuk melakukan berbagai evaluasi dari data yang kita bisa input. Oke, itu pertama ya. Nah, kemudian berarti permasalahannya adalah bagaimana ketika ternyata secara keseluruhan ya hasil dari AI itu ternyata kita jadikan satu referensi. Kembali ke dua kategori tadi. Kategori pertama akan mengatakan oh tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah mesin yang buat.
Oke, ya sementara di kategori yang kedua adalah mengatakan bisa. Kenapa? Karena ide dan gagasannya itu adalah dari kita sendiri. Sehingga kemudian ya itu milik kita. Dan itu bisa dibuktikan bahwa setiap pertanyaan, ya walaupun mungkin sama, ya saya pernah mencoba 3 komputer dengan pertanyaan yang sama, ternyata jawabannya itu berbeda. Nah, sehingga kemudian tadi betul membatasi, ya dalam artian membatasi bukan berarti melarang gitu ya, tidak, karena sekarang juga sudah ada tadi saya nyebutnya Bu Desi itu dengan zero GPT ya untuk apa untuk dalam tanda petik itu mengakali Turnitin, itu kan sebenarnya sangat mudah sekali gitu ya. Tidak sulit itu generasi zero GPT itu sudah sebenarnya sudah mewakili itu ya. Tapi tetap ya, kalau saya sendiri berprinsip mungkin karena masuk kategori yang awal, pengguna awal AI itu, sehingga kemudian memang ada batasan-batasan. Batasannya adalah review yang kita lakukan. Artinya, ketika kita membuat sebuah artikel jurnal, misalnya saya menggunakan Quillbot Flow, gitu ya. Oke, saya akan memulai dari paragraf pertama. Kemudian paragraf berikutnya saya akan lihat lagi, ya, apakah sama sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu biasanya baru nanti saya sentuhan dengan memang revisi, ya, kemudian juga modifikasi dari saya sendiri. Biasa seperti itu. Saya kemarin sempat nulis juga tentang tentang neuroscience dengan hifdzul akal, ya. Komparasi antara keilmuan dari neuroscience dengan hifdzul akal dalam konteks pendidikan karakter gitu ya. Itu di Sinta 2. Itu saya coba untuk bagaimana, oke, ini sebagian ada beberapa itu memang dari narasinya, beberapa itu dari ChatGPT, referensinya beberapa itu dari Perplexity, dari typeset tadi itu. Nah, kemudian translate-nya juga saya bantu dari DeepL ya. Itu juga saya rasa cukup bagus juga gitu ya. Nah, berarti batasannya adalah ya otomatis sebenarnya walaupun ya secara keseluruhan itu adalah hasil dari AI, tapi kemudian kita baca ulang dan memang ya diminimalisir dari kesalahan atau mungkin ketidaksesuaian dengan apa yang kita pikirkan. Ini posisi pentingnya itu dari ilmu. Mungkin sama juga dengan dosen ya. Ketika dosen itu menggunakan misalnya ChatGPT dengan mahasiswa yang menggunakan ChatGPT, otomatis dia berbeda. Kenapa? Karena ya perlu juga, bukan perlu ya, memang harus juga dia ada referensi-referensi yang dibaca sebelumnya. Tadi contohnya, ketika kita memasukkan satu metode yang salah gitu ya, maka ChatGPT itu akan ngikutin terus gitu. Apalagi nanti kalau kaitannya dengan din atau dengan agama, itu ChatGPT itu ya kita boleh katakan banyak yang salah gitu ya. Tidak tepat, belum lagi nanti dari sisi referensinya. Maka batasannya menurut saya itu adalah baik itu istilahnya itu yang dihasilkan idenya itu dari manusianya, humannya, ataupun mungkin dalam 80% itu adalah hasil dari ChatGPT ataupun dari AI lainnya, tapi kemudian kita baca ulang ya, kita baca ulang, terutama nanti kan yang paling penting itu kan gini, kalau saya nyebutnya itu dengan outline, jadi semua chapter, bukan chapter ya, semua bab lah ya, misalnya dari mulai background ya, kemudian juga ke pembahasannya ya, sampai ke riset metodenya, itu kan kita kita baca ulang dan kita pastikan. Sayangnya memang kalau ini digunakan oleh mahasiswa yang mungkin bacaannya belum banyak gitu ya, ya itu sama sama dosen juga udah ketahuan gampang banget gitu ya. Berarti wah ini dari ChatGPT, apalagi bintang 2-nya itu belum dihapus. Dan yang paling penting kan nanti bukan hanya tulisan, tapi juga ketika mengexplain. Makanya kami di Surgical Fora itu selain walaupun dia menggunakan jurnal, tapi tetap dia ada presentasi hasilnya. Dari presentasi itu sebenarnya udah kelihatan dia oke, pakai ChatGPT, tapi mana analisisnya bisa menjelaskan tidak? Kalau bisa berarti ya oke, bisa pas gitu ya, bisa lanjutkan continue gitu ya, atau bisa lulus juga gitu. Karena memang kita nggak bisa, kalau saya sendiri berpendapat ya kita tidak bisa lepas dari itu. Apalagi tadi analisis kemudian evaluasi itu akan lebih ini ya, akan lebih detail. Misalnya sekarang untuk SPSS misalnya, kampus-kampus masih banyak SPSS, padahal sekarang itu dengan ada satu AI yang dia khusus fungsinya sama dengan SPSS, itu tuh ya memang memudahkan. Dan toh SPSS juga sama ya, mungkin bahasa mudahnya kalau dalam agama itu seperti anak-anak belajar Iqra gitu ya.
jadi dia nggak tahu huruf gitu ya, tapi bisa baca gitu ya. Jadi mungkin lebih kebutuhan praktisnya, tapi dia mesti paham sebenarnya alur yang dia baca, termasuk juga referensinya. Saya juga tidak setuju ketika referensi itu, saya selalu ini kan ya, ketika saya nguji tesis misalnya atau skripsi, saya mengatakan tidak boleh menggunakan referensi dari jurnal ketika Anda misalnya mengutip terkait dengan etimologi atau terminologi atau istilah-istilah khusus yang ini nggak ada, ini nggak cocok kalau referensi itu di jurnal. Mestinya ini wajib referensinya itu di buku induk, buku babon bahasanya itu. Nah, itu ya. Mas ngomongin tentang misalnya misalnya bicara tentang robayar bitarbiatan gitu ya, atau episode gitu. Kemudian dia kok ambil dari jurnal, ya nggak bisa lah kayak gitu. Ini kalau S2 itu nggak diluluskan gitu ya. Nah, jadi tetap saja itu salah satu dari kekurangan ketika kita menulis hanya dari AI tanpa bukunya itu tidak dimasukkan. Tapi mungkin ke depan ya, misalnya nih kutub turos itu bisa ya mungkin bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia atau bisa membaca bahasa Arab kemudian bisa mensitasinya. Saya rasa itu sebuah revolusi besar tuh ya, revolusi ilmu pengetahuan yang cukup besar, dan ini akan terus ya akan terjadi. Kan kita perlu paham AI itu apa sih. Dia adalah satu mesin learning untuk membaca data yang ada gitu ya, data yang ada di internet. Nah, sayangnya buku-buku tulis itu belum semuanya terus buku, makanya sekarang tuh hampir semua perguruan tinggi itu berlomba-lomba mengupload dari buku masing-masing. Resikonya ya penerbit buku kasihan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kan banyak sekali, ketika itu sudah bisa membaca buku dan buku dijadikan referensi, itu menurut saya luar biasa di satu sisi gitu ya. Tinggal peningkatan kualitas untuk ininya ya, untuk keilmuannya. Karena kritik saya juga terhadap saya sebutnya dengan tsunami jurnal ini ya, banjir jurnal ini, itu juga sayangnya tidak memiliki impact untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan. Itu juga sangat disayangkan sekali. Kelas Robiatul Adawiyah, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas udah mengizinkan saya untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, terkait judul yang saya letakkan di kolom chat. Menurut Pak Dokter itu udah baik judulnya atau ada masukan? Dan yang kedua, apa bedanya? Kan di dalam ChatGPT itu kan ada di bawahnya, di bawah kolom chat itu ada menalar, riset mendalam, dan cari. Nah, kemudian yang ketiga, saya menggunakan dua akun nih untuk membuat ChatGPT. Akan tetapi ketika saya instruksi untuk membuat kayak bagian pendahuluan, bagian pembahasan itu menurut saya kurang, pembahasannya tuh kurang detail dan lengkap gitu. Jadi menurut saya kayak nggak percaya diri untuk menerbitkan di Sinta 2. Mungkin ada masukan atau pencerahan dari Pak Dokter. Sekian, terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih ya Roberto Adawiyah. Jadi betul tadi dari jawaban yang terakhir ya, dari pertanyaan yang kedua, bahwa ChatGPT itu dari sisi narasi itu bagus, tapi dari sisi kutipan ilmiah, walaupun tadi ada yang plusnya itu di riset mendalam itu dia akan ditemukan, tapi memang kelemahannya itu adalah di referensi dan juga ketajaman analisis ya. Termasuk juga tadi dari sisi pembahasan tentang istilahnya itu topik-topik yang spesifik, sehingga kemudian tadi saya katakan ChatGPT itu dia hanya kuat di narasi ya, jadi kita gunakan untuk ide-ide awal, kemudian juga riset untuk judul yang menarik, kemudian juga nilai-nilai novelty dari topik yang sama. Setelah itu baru dilanjut ke size space gitu ya, dan juga di perplexity. Jadi saran saya tadi memang lebih bagus ketika narasinya itu lebih mendalam gitu ya, itu menggunakan Perplexity dan juga Quillbot Flow gitu ya. Kalau yang mau berbayar sebenarnya BrainText itu juga cukup bagus juga, standar untuk S1 S2 masih bisa lah. Untuk yang BrainText itu 100.000 atau 150.000 itu saya rasa juga worth it juga. Itu yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua ya. Kemudian terkait dengan analitik prediktif manajemen risiko dalam keuangan Islam melalui pendekatan AI ya. Judul ini menurut saya masih agak bias ya, masih agak bias. Kenapa? Karena setiap riset pasti ada analitik ya. Saran saya yang nggak perlu pakai prediksi sendiri, itu adalah bagian dari analisis masa depan gitu ya. Nah, jadi prediksi manajemen risiko.
ya, lebih tepatnya bagaimana sebenarnya kita itu memprediksi ya resiko-resiko dalam keuangan Islam melalui pendekatan AI ini. Udah levelnya udah cukup tinggi, sudah cukup menarik. Tinggal nanti pilihan untuk AI-nya itu mau pakai yang mana, karena apalagi untuk yang finance itu sebenarnya itu sangat luar biasa, tapi ya berbayar memang gitu ya. Nah, jadi kalau saran saya terkait dengan prediksi ya untuk analisis prediksi manajemen risiko dalam keuangan Islam melalui pendekatan AI, saran saya pastikan dulu AI-nya itu yang pertama, kemudian juga tadi lembaga ataupun juga lembaganya ya, lembaga baik itu lembaga keuangan, lembaga ekonomi itu lembaga bisnisnya dia juga harus spesifik ya, kemudian juga kaitannya dengan di riset metodologi terutama ini mungkin belum semua orang bisa ya, belum semua dosen itu bisa menerima. Tapi kalau dengan pendekatan yang tadi istilahnya itu AI-nya itu pakai AI apa nih, Robiatul Rabia? ChatGPT, Pak. AI? Untuk untuk judul untuk judul Robi pakai ChatGPT, kalau untuk referensi pakai Chat AI dan Space AI. Oh, pakai AI ya. Ya, itu mungkin yang kalau menurut saya kalau ChatGPT juga dia belum begitu bisa diterima di dosen, apalagi dosen-dosen senior gitu ya. Kemudian juga kalau sudah itu mungkin dia masih bisa gitu ya, masih bisa, tapi harus betul-betul dia ada kebaruannya. Salah satunya itu adalah di penggunaan metode ya, penggunaan dari riset metodologinya itu. Jadi saran saya nanti caranya tadi kalau seperti ini tuh. Jadi cari ya jurnal, nanti kita akan menemukan state of art-nya, cari jurnal yang semisal dengan ini dari mulai prediksi manajemen risikonya, kemudian juga apa pendekatan AI-nya, baru kita akan menemukan itu. Menurut saya cara menulis yang paling mudah. Kalau kalau Sinta 2 saya rasa ini sudah menarik, tinggal perbaiki sistematik ataupun urutan judulnya saja gitu ya. Dengan tadi langsung disebutkan AI-nya itu pakai yang mana, pakai salah satu gitu ya, atau mungkin multi bisa juga gitu ya, pakai multi. Oke. Oke, terima kasih ya Robert Ladawiyah. Tadi ada masukan juga dari siapa nih? Eh, dari siapa ya? Oke. Oh, ada satu lagi. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Tun, cara mengakali turnitin bisa mohon dikasih tipsnya Pak. Uh, ngakali turnitin ya. Ya kalau sebenarnya apa untuk yang paling banyak itu biasanya ada humanize untuk memanusiakan tulisan pakai Zero GPT juga bisa juga. Tapi sebenarnya paraphrase kalau English di apa di Zero GPT apa di Quillbot juga sebenarnya bisa. Bukan ngakalin sih ya. Kalau akan kesannya agak negatif gitu ya. Jadi lebih kepada memang modifikasi dari paraphrase lebih tepatnya, lebih mudahnya gitu ya. Oke, kemudian nanti ya tadi Bu Ade Dianiati, Pak Usul, dosen ulama secara offline, iya insya Allah nanti silahkan dikoordinasikan ya untuk yang di Bogor gitu. Dulu sempat sudah dijadwalkan tapi belum jadi juga. Tapi syaratnya ya tadi betul-betul mau belajar gitu ya. Jadi bawa laptop gitu ya. Kemudian ya kalau tema bisa sambil berjalan itu menurut saya mudah gitu ya. Saya kemarin coba waktu yang S2 itu di Bojonggede sana ternyata ya lumayan alhamdulillah ya. Kalau nggak salah itu ada 5 dari 8 itu sudah lulus juga gitu ya. Oke, jika untuk mencari data AI apa yang tepat digunakan? Mencari data AI, maksudnya itu mencari aplikasi AI gitu ya, mencari aplikasi AI ya, maksudnya itu mungkin Izin, ya. Pak. Maksudnya ini, Pak, untuk mencari data kayak seperti data keuangan atau data apa yang menurutnya pakai AI apa yang bisa mencari data gitu. Kadang kalau pakai ChatGPT kan dia nggak bisa mencari data yang lebih akurat. Oke, terima kasih ya. Jadi rata-rata AI itu ya untuk laporan-laporan rasmi ya ataupun report apa official report itu kalau untuk di jurnal, di skripsi, tesis, disertasi itu selalunya mengambil dari official website dari BI ya, dari Central Bank gitu ya, dari mungkin BPS gitu ya. Nah, kalau untuk pakai ChatGPT ya tidak bisa. Kalau pakai Genie.ai itu biasa dia mengambil dari second source ya, dari sumber yang kedua yaitu dari jurnal ataupun dari report
ya. Nah, kalau mau ya PDF yang ada report officialnya itu kita input ke Humata, setelah itu kita bisa discuss tentang konten isi dari PDF itu. Itu juga sangat membantu juga, walaupun itu biasa ada keterbatasan dari sisi, biasanya kalau dia bagan dan sebagainya itu dia agak kesulitan AI-nya gitu ya. Jadi tadi saya tidak rekomendasi ketika mengambil data dari AI, apalagi data-data yang resmi ya, data-data yang resmi gitu ya. Itu rata-rata lebih banyaknya itu adalah ke narasi ya. Kemudian kalau data ya di data bank nanti boleh kita cari juga untuk data-data yang memang bentuknya misalnya dari lembaga-lembaga resmi. Oke ya. Ya, itu